Halo semua, hari ini Miss Eva akan jelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Mengapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, dari pecahan biasa ke bilangan desimal. Kemudian desimal ke persen dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu penting sekali untuk kalian memahami tentang konsep dasar bilangan desimal. Baiklah, silakan siapkan alat tulis kalian masing-masing dan catat informasinya di buku catatan matematikamu. Mari kita mulai ya. Baiklah, di sini Miss akan memulai pembahasan dengan kembali mengingatkan kalian di pembelajaran saat kelas 3 dan kelas 2 tentang nilai tempat suatu bilangan. Contoh, misalnya ada bilangan 123. Di sini kita mengetahui bahwa angka 1 adalah ratusan, 2 puluhan, dan 3 itu merupakan satuan. Sampai di sini kita tahu bahwa satuan adalah nilai angka atau unit terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tetapi setelah kita belajar pecahan, kita mengetahui masih ada unit yang lebih kecil dari satuan. Apakah itu? Miss akan jelaskan ya. Kalau kita perhatikan dari nilai tempat satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, nah itu kan kelipatan 10 ya kan. Nah ada yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya 10, 10 sebelumnya 1, nah 1 itu sebelumnya lagi berapa? Setelah 1 artinya ada 1/10. Nah setelah 1/10 ada 1/100, setelah 1/100 ada 1/1000 dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Misalnya nih ada satu bilangan, misalnya Eva ambil contoh dari contoh yang tadi 123,654. Kita sudah tahu kalau 1 itu ratusan, 2 puluhan, 3 satuan. Nah setelahnya itu kan ada tanda koma. Nah tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri dengan pecahan, yaitu angka yang berada di sebelah kanan. Kemudian setelah koma itu ada angka 6. Angka 6 ini posisinya adalah 1/10-an, 5 itu 1/100-an, dan 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Dari sini kita mengetahui bahwa bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal itu adalah menggunakan tanda koma. Ini harus kalian pahami ya, terutama nilai tempat dari suatu bilangan seperti yang sudah Miss Eva jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, maka mengubah desimal ke pecahan biasa atau mengubah pecahan biasa ke desimal itu sangat mudah. Baiklah, sekarang langsung kita coba ya. Misalnya di sini Miss Eva ada soal 0,3, lalu ada 2,75, lalu ada 3,745. Kita mau mengubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Baiklah, pertama 0,3 kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an. Nah karena angka paling kanan itu 1/10-an, berarti jawabannya per 10. Nah untuk atasnya kita tinggal pindahkan saja angka 3 ya. Setelah angka 3 itu kan tidak ada angka lagi, maka hasilnya hanya 3/10 ya. Jadi pecahan biasa dari 0,3 yaitu 3/10. Oke, selanjutnya 2,75.
Kita perhatikan 2 itu merupakan angka satuan, 7 itu sepersepuluhan dan 5 itu seperseratusan. Karena angka paling kanan itu seperseratusan, maka jawabannya seperseratusan. Lalu bagian atasnya tinggal kita ambil semua angka yang ada, yaitu 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Kita lanjut dengan yang terakhir ya. 3,745. 3 itu satuan, 7-nya adalah sepersepuluhan, 4-nya adalah seperseratusan, dan 5 adalah seperribuan. Maka hasilnya adalah seper-1000. Untuk bagian atasnya atau pembilangnya tinggal kita pindahkan saja angkanya 3745. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745/1000. Paham ya? Mudah kan? Untuk kalian mudah mengingatnya, Miss akan memberikan poinnya atau kuncinya kepada kalian. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka dia pasti seper10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka seper100. Dan kalau ada 3 angka di belakang koma, maka seper1000. Tapi yang perlu diingat adalah kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan, maka kalian harus sederhanakan dahulu dengan menggunakan pembagian ke bawah atau Progafit. Baiklah, itu tadi cara mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih, Miss ada contoh soal 3/10, lalu 217/100. Oke, pertama 3/10 di sini kita lihat penyebutnya kan seper10. Maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Supaya jelas kalian lihat polanya ya nak ya. Titik-titik ini kita tulis pebilangnya, yaitu angka yang berada di bagian atas, yaitu angka 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0, maka hasilnya adalah 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 adalah 0,3. Oke, next, 217/100. Nah, ini kan per 100, berarti jawabannya ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pebilangnya. Di sini angka pebilangnya adalah 217. Ya udah, tinggal kita pindahkan saja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu, yaitu angka 7, 1, dan 2. Nah, jadinya 2,17. Jadi bentuk desimal dari 217/100 adalah 2,17. Mudah kan? Nah, bagaimana kalau penyebutnya bukan per 10, Miss? Contohnya seperti 3/5, lalu 1/3. Itu bagaimana? Caranya mudah nak, dengan cara Progafit atau pembagian bersusun ke bawah. Atau cara yang kedua adalah mengubah penyebutnya menjadi seper10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di pembelajaran berikutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.